Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang telah kami buat, yaitu yang berjudul persaingan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tirta Dewi dari Manajemen Bisnis Syariah semester 6 kelas A dengan NIM 18040300011 dan teman kelompok saya yaitu Harmila Fikasari dengan NIM 18040300018. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu menurut Adam Smith, dalam The Wealth of Nation, persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaannya yang paling bernilai tinggi dan efisien. Yang kedua yaitu menurut Andini dan Aditya, pengertian persaingan adalah untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Dan yang terakhir yaitu menurut Marbun, yaitu pengertian usaha adalah kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dan terarah untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan secara tetap, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang persaingan sehat dan persaingan tidak sehat. Yang pertama, persaingan sehat atau biasa disebut dengan perfect competition. Persaingan sehat ialah persaingan yang tidak menjatuhkan dan juga tidak merugikan satu sama lain, tetapi bersaing dengan cara meningkatkan kualitas ataupun kemampuan masing-masing. Dengan adanya persaingan sehat ini, pesaing-pesaing akan selalu berinovasi dan meningkatkan kreativitasnya untuk berlomba-lomba menciptakan produk yang baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, persaingan tidak sehat adalah persaingan yang saling menjatuhkan pesaing lain sehingga membuat kerugian pada usahanya. Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tindakan anti persaingan dan juga tindakan persaingan curang. Selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu strategi untuk memenangkan persaingan. Di dalam dunia bisnis yang semakin bersaing dan dinamis seperti sekarang ini, selain diperlukan strategi pemasaran yang jitu, manajemen yang baik, masih ada beberapa faktor penting lainnya seperti produk yang menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu ada 6 strategi dalam memenangkan persaingan. Yang pertama, ciptakan produk berbeda. Yang kedua, amati pasar dan kenali pesaing. Yang ketiga, tawarkan harga bersaing. Keempat, tonjolkan keunggulan produk. Dan yang kelima, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Strategi yang terakhir yaitu buatlah event, promosikan produk. Selanjutnya materi terakhir dari saya yaitu mengenai aliansi strategi. Aliansi strategi bisnis adalah suatu hubungan atau kerjasama antar beberapa kelompok yang di dalamnya memiliki tujuan sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis, di mana pihak yang melakukan aliansi bukan menjadi pesaing bisnis secara langsung, walaupun memiliki kesamaan produk atau jasa yang memiliki target yang sama. Hal tersebut membuat para pihak pelaku bisnis yang terkait harus mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dan menimbulkan kerjasama yang baik. Itulah materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Harmila Fikasari. Kepada saudari Harmila saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harmila Fikasari, NIM 18040300018. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu landasan strategi yang ditempuh. Nah, berdasarkan pendekatan Miles and Snow, terdapat 4 landasan strategi. Yang pertama, strategi prospektor, yaitu strategi yang mengutamakan pada keberhasilan perusahaan dalam berinovasi, menciptakan produk baru dan kesempatan baru di pasar. Strategi kedua yaitu strategi bertahan, di mana strategi ini mengutamakan stabilitas pasar yang menjadi targetnya.
Strategi ini dapat berhasil selama teknologi dan konsep lini produk yang sempit ini masih kompetitif. Strategi ketiga yaitu strategi penganalisis, di mana strategi ini mengutamakan penganalisaan ide-ide bisnis baru sebelum perusahaan memasuki bisnis tersebut. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi reaktor, yaitu strategi yang mengutamakan reaksi terhadap perubahan lingkungan. Reaksi dilakukan hanya apabila terdapat tekanan dari lingkungannya yang memaksa perusahaan untuk berubah. Materi selanjutnya yaitu keunggulan bersaing melalui manusia. Nah, kemampuan bersaing organisasi melalui sumber daya manusia berarti meletakkan peran orang dalam perusahaan untuk selalu melakukan peningkatan kualitas dan inovasi baik terhadap proses, sistem maupun produk. Nah, peran manajemen sumber daya manusia dalam membangun kemampuan organisasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui faktor manusia dalam organisasi terwujud dalam 3 cara. Yang pertama, melalui implementasi strategi. Yang kedua, menjadi bagian dari kesatuan strategik. Dan yang ketiga, berperan dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, keterampilan manajer bisnis terkemuka. Terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama, keterampilan berdelegasi. Delegasi adalah tindakan meneruskan tugas dan wewenang yang terkait dengan pekerjaan kepada tim kerja atau karyawan lainnya. Yang kedua, keterampilan teknik. Keterampilan teknik ini tidak hanya melibatkan penggunaan komputer, membuat kode program, mesin operasi dan perangkat lunak, serta alat produksi dan peralatan, tetapi keterampilan ini juga diperlukan untuk meningkatkan penjualan, merancang berbagai jenis produk dan layanan, serta memasarkan layanan dan produk. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual. Keterampilan ini melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak dan merumuskan ide-ide. Yang keempat, keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan yang perlu manajer terapkan adalah bagaimana cara agar tim kerja dan karyawan lainnya mempercayakan semua tugas kepemimpinan kepada manajer. Yang kelima, keterampilan komunikasi. Dengan keterampilan komunikasi dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara manajer dan tim kerja. Tak kalah pentingnya adalah berinteraksi dengan klien ataupun orang lain selain tim kerja. Yang keenam, keterampilan memotivasi. Manajer harus selalu melibatkan motivasi berupa semangat kepada karyawan agar mereka cepat menyelesaikan tugas dengan baik dan juga memberikan hadiah bagi yang berprestasi. Yang ketujuh, keterampilan membuat keputusan. Membuat keputusan adalah komponen kunci dalam kesuksesan seorang manajer, di mana keputusan yang buruk akan berdampak buruk bagi citra perusahaan, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, keterampilan perencanaan. Membuat rencana akan sesuatu adalah salah satu keterampilan manajer yang sangat penting. Perencanaan akan mengarahkan segala sesuatunya agar target kerja menjadi on schedule dan sesuai pada waktunya. Dan materi yang terakhir yaitu strategi peningkatan daya saing. Terdapat beberapa cara meningkatkan daya saing bisnis di tengah ketatnya persaingan seiring berkembangnya teknologi. Yang pertama, cari kekuatan pada segmen baru. Jika segmen yang satu berhasil, kita bisa mengepakkan sayap pada segmen baru untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, mengasah jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, mulai belajar dengan data-data. Data-data yang dimaksud seperti data statistik sebagai perbandingan. Yang keempat, risiko kerja memberikan keuntungan. Yang kelima, menomorsatukan kebutuhan konsumen. Apabila kebutuhan konsumen tidak terpenuhi, konsumen akan beralih ke perusahaan lain yang dapat memberikan pelayanan maksimal. Yang keenam, hindari bayang-bayang di masa lalu. Jika di masa lalu kita mengalami kegagalan dalam bisnis, jadikan itu sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Jangan terpaku pada kegagalan tersebut. Fokuslah untuk kemajuan hari ini dan hari esok. Yang ketujuh, jangan terlalu pasrah pada keadaan. Terus lakukan upaya yang nyata.
Yang kedelapan, bergerak dengan cepat. Kita harus cepat menarik peluang serta mudah beradaptasi dan memperbaiki model bisnis untuk menangkap pasar yang berubah secara cepat. Yang sembilan, menemukan inovasi, yaitu dengan melakukan sesuatu lebih baik, lebih murah, dan berbeda. 10. Buat daya saing bisnis website dengan strategi SEO. 11. Hargai dan dengarkan kritik serta saran pelanggan. Itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.